Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja. Hari ini kita kembali bersama berjumpa dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat tentang pendidikan. Dan hari ini kita tiba pada judul pelajaran kita yang keempat tentang penglihatan Tuhan dan pandangan Alkitabiah. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberkati pelajaran ini sehingga menerangi pikiran kami, membentuk kami, sehingga apa yang kami pelajari, kami dimampukan untuk mengaplikasikan dalam hidup kami. Kami sambut pelajaran-Mu dengan sukacita, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa judul pelajaran kita dari seri pelajaran tentang pendidikan yaitu penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Nah, ayat tema kita diambil dari Amsal 15 ayat 3. Disebutkan demikian, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, saudaraku luar biasa. Tuhan saudara tidak pernah melepaskan pandangannya kepada saudara dan saya, baik kepada orang jahat atau kepada orang baik. Artinya Tuhan mengontrol saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Luar biasa. Nah, untuk itu saudaraku, kita akan melihat pandangan Alkitabiah tentang Tuhan saudara dan saya. Tapi sebelum kita melihatnya, kita datang pada pandangan dunia tentang Tuhan. Ya, dari seorang profesor Universitas Oxford, dia membuat teori bahwa kita dunia dan segala sesuatu di sekitar kita tidak ada satupun yang nyata. Ya. Kita adalah ciptaan digital katanya dari ras alien dengan kekuatan komputer yang maha dahsyat. Luar biasa ini pandangan ini. Dan pandangan ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Apakah sifat dari realitas itu? Nah, terdapat dua kemungkinan jawaban yang sangat luas. Bahkan mungkin jika hanya satu, kalau diberikan kesimpulan, satu saja jawabannya, yaitu rasional. Tapi jawaban rasional ini diberikan dalam dua kemungkinan. Yang pertama, dia katakan bahwa alam semesta dan seluruh yang ada di dalamnya, termasuk saudara dan saya, adalah seperti apa adanya. Tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang membentuknya. Itu ya adalah seperti adanya saat ini. Itu adalah sebuah fakta yang manusiawi. Tidak ada Allah, tidak ada para dewa, dan tidak ada sesuatu yang ilahi. Jadi kita tidak ada pencipta. Ya, seperti pandangan evolusi, kita dari hal yang sederhana lalu dia berevolusi menuju kepada kesempurnaan seperti adanya kita. Oh, saudaraku, ini kemungkinan jawaban dari pendapat atau teori dari seorang profesor dari Universitas Oxford. Ya, kemungkinan kedua, pandangan kedua ini dia katakan bahwa beberapa makhluk ilahi atau berbagai makhluk menciptakan alam semesta ini. Nah, pandangan ini lebih baik dari yang disebutkan tadi. Ya, kemungkinan jawaban ini lebih baik oleh karena kemungkinan jawaban ini lebih rasional, lebih pantas diterima. Karena menyebutkan tentang beberapa makhluk ilahi. Tapi penjelasannya juga tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Kalau saudara melihat Mazmur 53 ayat 1, kedua kemungkinan jawaban ini disebutkan dalam Mazmur 53 ayat 1. Dia katakan, orang bebal menyebut tidak ada Tuhan. Saudaraku, saya pikir saudara dan saya tidak mau disebut orang bebal. Kita semua adalah orang yang penurut, senang menerima apa yang firman Tuhan sampaikan. Hari ini kita kembali diajar oleh firman Tuhan bahwa kita punya Allah. Kalau sudah baca Yesaya 45 ayat 21, tidak ada yang lain selain Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan ada makhluk ilahi yang lain selain Tuhan yang saudara imani, saya mau katakan, itu bukan Tuhan. Hari ini kita kembali ditantang, iman kita kembali ditantang. Tapi
Firman Tuhan begitu jelas. Orang yang tidak punya Tuhan, meyakini tidak ada Tuhan, adalah orang bebal. Mazmur 53 ayat yang pertama. Pandangan yang lain, ya, memberikan pandangan yang saya boleh katakan pandangan yang baik, yaitu seorang pemikir dan penulis Jerman yang namanya Gottfried Wilhelm Leibniz. Dia mengatakan bahwa mengapa ada sesuatu gantinya tidak ada apa-apa. Oh, pandangan ini kalau saudara melihat lebih kepada pandangan Alkitabiah dalam Kejadian 1 ayat 1. Dia katakan pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 menyebutkan Allah itu, Yesus itu adalah pencipta. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pelajaran ini mau memberitahukan kepada kita bahwa doktrin penciptaan ini begitu penting, ya, begitu penting untuk kita ketahui, ya, agar kita menyadari bahwa kita memiliki apa? Memiliki pencipta, memiliki Tuhan, oknum yang menciptakan kita. Mari kita lihat lebih jauh dari pandangan Alkitabiah dalam Kejadian pasal 9 ayat 13 sampai 16. Mereka menyebutkan bahwa posisi kita tentang pandangan sebuah fenomena, ya, fenomena itu adalah tentang pelangi. Ada orang menyebutkan bahwa pelangi ini adalah sebuah fenomena alam yang terjadi, ya, fenomena alam yang terjadi. Ya, mungkin bisa kita katakan bahwa ketika ada sinar matahari lalu ada percikan air di sana, itu bisa membentuk pelangi. Itu pandangan kita. Kita boleh berlogika dengan itu. Tetapi saya mau katakan, itu tidak memiliki arti apapun kecuali bahwa manusia memutuskan untuk memberikan arti itu. Nah, kalau saudara mau memberikan arti dari sebuah fenomena atau penglihatan, saudara harus membawa pikiran saudara dan saya kepada pikiran Alkitabiah, sehingga pikiran kita tidak salah. Nah, Kejadian pasal 9 ayat 13 sampai 16 menyebutkan bagaimana kita memberi pandangan tentang pelangi ini. Nah, apa pandangan Alkitabiah? Pelangi ini tidak terjadi berdasarkan fenomena alam, walaupun itu bisa dijelaskan secara logika rasional oleh para pemikir dan orang hebat di dunia ini. Tapi saya mau katakan bahwa pelangi itu dari sisi iman, dari segi Alkitabiah, itu tidak terbentuk begitu saja secara rasional. Itu terbentuk oleh karena janji yang disampaikan oleh Allah kepada Nuh. Kita tahu bersama sesudah air bah, ya, Tuhan memberikan tanda itu sebagai tanda kepada Nuh bahwa tidak akan pernah ada air bah lagi. Nah, itu keterangan yang saudara dan saya bisa dapat dari Alkitabiah. Nah, tapi orang boleh memberikan asumsi tentang hal itu, bahwa itu hanya fenomena alam saja, terjadi seperti itu, bisa dijawab secara rasional. Tapi iman kita, firman Tuhan saudara, tidak menyebut demikian. Itu bukan terbentuk, ya, seperti apa adanya sekarang, tidak. Tapi itu benar-benar datangnya dari Tuhan sebagai janji kepada Nuh dan juga janji kepada kita, bahkan generasi yang akan datang, ya, bahwa tidak akan pernah ada air bah lagi. Luar biasa saudaraku. Kita perlu berbahagia oleh karena Alkitab memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa tentang apa yang boleh kita lihat melalui pandangan-pandangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Efesus 6 ayat 12 menyebutkan kenapa pandangan-pandangan seperti ini muncul. Dia sebutkan lawan kita adalah roh-roh di udara, penghulu-penghulu gelap dunia ini. Oh saudaraku, sebelum Yesus datang, bahkan jauh sebelum Yesus datang, hal-hal ini terjadi. Pada pandangan-pandangan duniawi yang gelap, roh-roh di udara yang terus membentuk pola berpikir kita untuk menyangkal adanya Tuhan. Dan itu sudah dikembangkan. Teori evolusi menyebutkan bahwa
Kita ini manusia diciptakan dari hal yang sederhana, lalu dia berkembang menjadi sempurna. Disebutkan dari kera, lalu akhirnya dia berevolusi menjadi apa? Manusia. Oh saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan tidak menyampaikan hal itu. Kalau sudah baca Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan manusia itu, ya. Tuhan yang menciptakan. Dia mengambil dari debu, kemudian debu tanah, menghembuskan nafas dan lain. Dia akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Jadi bukan asal. Kemudian wanita diciptakan dari tulang rusuk dari Adam. Jelas sekali firman Tuhan. Nah, bukan berevolusi. Nah, pandangan kita ini begitu penting. Demikian juga dengan pandangan tadi yang saya sampaikan tentang fenomena alam, ya, yaitu pelangi. Itu bukan terbentuk begitu saja, ya. Bukan dibentuk oleh alam dan terjadi begitu saja, tidak. Tapi Tuhan yang membuat. Luar biasa. Sebagai orang Kristen, kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Sehingga lewat pelajaran ini, kita akhirnya mampu mempertanggungjawabkan dan mampu menyatakan bahwa kita memiliki Tuhan yang menciptakan kita. Oh saudaraku, karena Allah adalah Allah kita, maka pelajaran tentu hari ini akan menuntun kita pada hal yang sangat penting. Ketika kita mengakui bahwa Allah ini yang menciptakan, maka kita akan dituntun pada hal yang penting. Apa yang akan memberikan kepada kita pada hal yang penting tentang mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah pencipta. Kita akan dituntun kepada penyembahan terhadap Allah kita itu. Bila mana saudara, ya, mempercayai Allah, dan inilah yang setan tidak mau. Bila mana saudara memiliki konsep percaya kepada Allah dari konsep firman Tuhan, maka ini yang setan tidak mau, yaitu menyembah Tuhan. Wahyu 14 ayat 6 dan 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Setan sangat tidak mau ini, saudaraku. Dia mau menghancurkan kita, ya, lewat ide tidak adanya pencipta. Padahal sangat jelas bahwa kita memiliki pencipta. Kita sendiri diciptakan. Alam semesta ini diciptakan. Dan dia mau menuntun bahwa kita tidak punya pencipta. Dan bila mana dia berhasil menuntun, maka kita tidak perlu menyembah. Hari ini kita dituntut untuk mempercayai, melihat catatan-catatan resmi dari firman Tuhan yang menyebutkan tentang saudara punya Allah pencipta. Dan itulah sebabnya lewat hal itu kita disampaikan untuk menyembah Tuhan kita. Dan kalau kita sudah Alkitab menuntun kita untuk menyembah Tuhan, apa dasar kita menyembah Tuhan? Oh saudaraku, di samping kita diciptakan oleh Tuhan, ingat, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita ditebus oleh Allah. Ini menerangkan bahwa Allah ketika menciptakan saudara dan saya, Dia tidak membiarkan saudara dan saya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Dia mau datang untuk menebus kita. Ini membuktikan bahwa kita punya Allah. Oh, luar biasa. Ketika Dia ciptakan kita, dia tidak tinggalkan kita ketika kita berbuat salah. Ya, inilah Allah yang luar biasa. Sesudah itu, saudaraku, Allah kita yang luar biasa itu mau memelihara kita. Apa yang Dia buat? Dia membuat hukumnya, aturannya, ya, agar kita, ya, dituntun kepada Tuhan, membentuk karakter kita seperti karakter Tuhan, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan sekali lagi saya mau katakan, ini diserang oleh setan agar kita tidak mau menurut apa yang Tuhan mau. Sudah lihat rentetan bagaimana kita mempercayai adanya Tuhan adalah adanya pencipta kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta kita, kita dituntun melihat kebaikan Tuhan, ya, melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kita dituntun untuk menyembah Tuhan yang baik itu. Nah, untuk menyembah Tuhan sebagai bukti kita menyembah Tuhan, kita harus pelihara hukumnya. Kenapa? Karena inilah yang membentuk pola berpikir kita, ya, pola berpikir kita. Nah, ketika kita dituntut untuk menurut hukum, kita sebagai manusia memang tidak sanggup untuk menurut hukum. Nah, disitulah kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus sebagai penebus itu. Dan tujuan itu kita akhirnya datang mengakui
bahwa pencipta kita itu adalah pencipta yang luar biasa, yang terus mengasihi sampai hari ini. Oh saudaraku, inilah tujuan pendidikan itu. Kita dibentuk untuk melihat bahwa kita diciptakan. Kita dibentuk untuk melihat bahwa sesudah kita diciptakan, kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Ya, tujuan dari pendidikan sesudah kita melihat bahwa begitu baiknya Tuhan, kita ditebus. Akhirnya kita juga terus dituntun oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang baik agar kita menjadi baik di pandangan Tuhan lewat hukum yang diberikan. Jadi hukum ini menuntun kita ke jalan yang benar untuk melihat kehidupan itu, yaitu Yesus sendiri. Dan ketika kita melihat itu, menuruti apa yang Tuhan mau, kita merasa kita tidak sanggup. Kita hanya butuh Yesus juga. Dan Yesus akan datang untuk menolong kita melalui Roh Kudusnya, menguatkan kita, menuntun kita. Dan akhirnya kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Dan semua hal ini tidak diinginkan oleh setan sendiri. Tetapi pelajaran hari ini mau menuntun kita untuk menyadari betapa baiknya Tuhan saudara. Dia menjadi pencipta kita, dia menjadi penebus kita, dan dia mau memelihara kita lewat aturan-aturan yang diberikan. Tuhan memberkati saudara sekalian, adalah doa saya. Shalom.